danau terdengar tembakan beruntun dari militer Belanda. Menyadari hal tersebut, Masrumi dan Mastan segera menceburkan diri ke dalam danau Baruh Bahinu Dalam. Mereka tampak pucat, tegang, dan dengan tubuh bergetar, mereka berusaha untuk tetap tenang agar tidak tampak pergerakan. Beberapa saat kemudian tembakan dari militer Belanda berhenti. Walaupun suasana tampak lengang dan tak ada lagi suara tembakan Masrumi dan Mastan, tetap berada di dalam danau Baruh Bahinu Dalam bersembunyi di belakang sampan mereka yang penuh dengan tumpukan kayu bakar. Mereka tidak mau gegabah, dan memilih tetap berada di dalam danau sambil mengamati suasana, dan berjalan sangat perlahan menuju ke seberang danau. Untuk mengelabui jika mereka tetap dipantau oleh militer Belanda, sengaja sampan mereka arahkan ke pulau lain di sisi danau Baruh Bahinu Dalam, berbeda arah dari markas para pejuang. Pergerakan mereka nyaris tak terlihat dari kejauhan. Sesampainya di seberang danau dengan penuh hati-hati, Mastan dan Masruni mengangkat kayu bakar yang ada di sampan, dan memindahkan ke tempat lain. Kemudian dengan hati berdebar-debar mereka perlahan mengangkat beras dan lauk pauk untuk para pejuang. Sesampainya di markas para pejuang, Mastaena dan Masruni nampak pucat dan kelelahan. Tanpa terasa mereka duduk tersungkur di depan Haji Husen. Melihat hal ini, Haji Husen segera meminta anak buahnya mengangkat mereka ke sebuah pondok yang sudah dibangun. Mereka disuruh istirahat dan diberi air minum. Selang beberapa waktu setelah Mastaena dan Masruni nampak kembali sehat dan bugar, Haji Husen berusaha menenangkan mereka dan tetap memberi semangat pada kedua anaknya. Haji Husen tidak menanyakan kejadian yang dialami kedua anaknya karena dari kejauhan mereka sudah menyaksikan kejadian tersebut tanpa diketahui militer Belanda. Namun Haji Husen berpesan kepada kedua putrinya agar berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan dan jangan kalian berpakaian bagus atau terlihat rapi, gunakan pakaian yang kotor seperti mau ke hutan, agar terlihat jelik. Hal ini menghindari kecurigaan militer Belanda. Pada tanggal 27 Desember tahun 1948, Haji Husin mengadakan rapat dengan para pejuang. Beliau berinisiatif melakukan penyerangan yang berskala lebih besar. Beliau ingin menggempur asrama spion militer Belanda yang ada di pusat kota Paringin. Salah seorang pejuang bercerita kepada Haji Husin bahwa di desa Ambakiang ada seorang tokoh agama yang dianggap mempunyai kesaktian atau doa yang mustajab. Beliau dikenal dengan nama Daeng Kurdi. Mendengar penuturan dari pejuang tersebut, Haji Husen, Bekri dan beberapa orang pejuang pergi ke desa Ambakiang, kecamatan Awayan, untuk mencari orang yang dimaksud. Sesampai di desa Ambakiang dan di tempat tinggal Daeng Kurdi, rupanya kedatangan Haji Husen dan pejuang lain telah beliau ketahui dan beliau tunggu. Haji Husen tersenyum, tampaknya beliau juga sudah menduga hal tersebut. Tanpa mengulur waktu, Haji Husen mengutarakan maksud dan tujuan mereka menemui Daeng Kurdi. Maaf guru, ulun Haji Husen. Dan ini anak saya serta kawan-kawan seperjuangan. Kami adalah gerakan yang dipimpin Hasan Basri. Kami bermaksud meminta doa dan dukungan dari guru. Karena, kami akan mengadakan penggempuran ke asrama spion militer Belanda yang ada di pusat kota Paringin. Kami ingin mengusir seluruh penjajah dari benua kita dan mengusir para pengikutnya. Mohon doakan kami, dan berilah kami bekal agar mendapat kemenangan, kata Haji Husen. Mendengar penuturan Haji Husen, sejenak Daeng Kurdi terdiam dan tampak memejamkan matanya. Baiklah, aku akan selalu mendukung dan mendoakan kalian. Sebagai bekal kalian untuk menggempur asrama spion militer Belanda, bawalah 7 biji batu ini. Batu ini telah saya beri asma dan mantra. Sebelum kalian melakukan penggempuran, lemparlah batu ini ke arah mereka. Insya Allah musuh kalian pasti akan melarikan diri, dan kalian akan memperoleh kemenangan. Allahu Akbar. Setelah pembicaraan selesai, Haji Husen memberikan sekantong beras dan ikan. Baiklah guru, saya ucapkan terima kasih atas bantuan doa dan dukungan guru. Ini sedikit untuk guru dan keluarga. Kami izin pamit, sekali lagi terima kasih. Melewati hutan belantara, dengan penuh kehati-hatian Haji Husen dan pasukannya kembali ke rumah masing-masing. Mereka sepakat mempersiapkan diri sebelum berkumpul di markas dan melakukan penyerangan. Pada tanggal 30 Desember tahun 1948, malam itu suasana desa Baruh Bahinu Dalam dan sekitarnya tampak lengan. Setelah sholat Isya, Haji Husen memanggil anaknya Bekri. Bak,
Bapak mau bertanya apakah kamu sudah siap? Kata Haji Husen. Siap Pak. Kapan kita berangkat? Kata Bekri. Baik, sekarang kamu ambil air wudhu dan kita berangkat. Yakinlah kita pasti menang. Nanti kamu itu aba-aba Bapak, dan ingat, jangan gegabah. Inggih Pak, siap. Setelah suasana dirasa aman dengan perlahan Haji Husen berangkat ke seberang danau Baruh Bahino Dalam. Pergerakan ini juga diikuti pejuang lain seperti Harun, Udan, dan yang lainnya, yang tergabung dalam divisi 4 ALRI cabang Baruh Bahino Dalam. Terima kasih. Bersambung.